kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum berkicaulah si padang, hawa semerbaklah kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita
Shalom adik-adikku semua. Senang sekali hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah virtual pelayanan anak GPIB Karisma hari Minggu 4 April. Nah adik-adik, di 4 April ini ada yang spesial loh adik-adik. Kok spesial ya kak? Kenapa kak? Hari ini bukan hari Minggu yang biasa adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Adik-adik, hari ini tuh hari apa sih selain hari Minggu? Kita merayakan loh adik-adik. Ada yang tahu? Iya, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Hari ini adalah hari Paskah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Paskah, kita mau bersama-sama menyiapkan terlebih dahulu ya Alkitabnya, buku anak Tuhan, dan persembahannya adik-adik. Jangan lupa dipersiapkan juga hati adik-adik yang terbaik untuk Tuhan ya. Sudah siap semua? Sudah dong. Oke, kita mau bersama-sama sebelum memulai ibadah bersaat teduh dulu ya. Yuk, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita baru saja selesai bersaat teduh. Nah adik-adik, tahukah adik-adik ketika kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, waktu Jumat Agung yang lalu adalah di mana kita merefleksikan dan mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa umat manusia, termasuk dosa kakak dan dosa adik-adik. Nah adik-adik, itu berarti Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga ia rela mati di kayu salib untuk kita semua. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ya, tanda paku di kaki dan tangan. Nyanyi semua. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Joyful song to praise the King. Let all
Adik-adik, kita mau bersama-sama berdoa ya adik-adik. Mari lipat tangannya, tutup mata, ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah membangunkan kami dengan tubuh yang segar, sehat, dan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Terima kasih karena kasih-Mu kepada kami, Engkau boleh menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita baru saja selesai berdoa. Nah adik-adik, kakak punya kabar baik dan berita yang menggembirakan untuk adik-adik dan kita semua. Apa tuh ya? Berita baiknya dan kabar gembiranya, Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Yeay! Untuk itu kita mau bersama-sama bersorak-sorai. Mari kita memuji Tuhan. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Bait 2 ya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangan-Nya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Adik-adik, kita mau membaca Mazmur Tuhan. Mazmur Tuhan yang kita akan baca terambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai 5. Kakak ulangi. Mazmur yang kita baca terambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita membacanya secara bersama-sama ya. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya.
daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak dikudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikianlah Mazmur Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Firman-Mu pelita. Nyanyi sama-sama ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari baik serta kesehatan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh kembali mengikuti ibadah pelayanan anak walau di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau membaca dan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon berilah kami hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami akan firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kakak ulangi ya. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan.
Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat Paskah. Nah, tadi adik-adik kita sudah membaca Alkitab dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 yang berjudul Kebangkitan Yesus. Nah, adik-adik juga baru saja menyaksikan film yang berjudul Tuhan Yesus Hidup. Mengikuti semua ya film-filmnya. Nah, kalau kita melihat tadi di situ ada tiga orang ibu-ibu. Mereka pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus dengan tujuan untuk merempah-rempahi tubuh Yesus. Tapi sebelum sampai mereka sudah dalam perbincangan bagaimana caranya nanti menggulingkan batu penutup kubur karena batu itu sangat besar. Tapi ternyata begitu mereka sampai di tempat, mereka terkejut. Bagaimana ya adik-adik, coba kalau bayangkan adik-adik terkejut. Sama-sama yuk kita bikin pose terkejut. Wah! Atau ada yang wah! Ya, ternyata apa? Karena batunya sudah bergeser. Jadi mereka melihat ke dalam, tidak ada Tuhan Yesus di situ. Lalu mereka bertemu dengan dua orang malaikat. Malaikat itu memberitahukan bahwa Tuhan Yesus yang mereka cari sudah bangkit. Jadi mereka diminta untuk menceritakan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat kepada murid-murid Tuhan Yesus. Katakan bahwa Tuhan sudah bangkit. Bagaimana perasaan adik-adik? Tadinya mereka sedih, terus terkejut, dan begitu mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka sangat bersukacita. Sekarang kita pasang muka tersenyum selebar-lebarnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bangkit. Yuk kita senyum dulu. Ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka cepat-cepat berlari-lari dan mereka bertemu dengan murid Yesus, yaitu Simon Petrus, dan memberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Simon Petrus tidak percaya, sehingga dia langsung berlari menuju makam Tuhan Yesus. Dia langsung lari, langsung masuk ke dalam, lihat, oh ya tidak ada. Di mana ini? Wah. Nah, akhirnya baru percayalah mereka bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, setelah itu tadi apalagi yang adik-adik saksikan, yaitu Tuhan Yesus menemui para murid saat mereka sedang makan malam. Mereka lagi menyiapkan makan malam mereka. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang berkata, "Salam damai bagimu." Coba adik-adik kan baru tahu tuh kemarin Tuhan Yesus dikubur. Ternyata mendengar berita Tuhan Yesus bangkit, ada beberapa yang gak percaya. Tapi begitu tahu mereka lagi mau makan, mereka mendengar suara Yesus dan Tuhan Yesus hadir. Bagaimana perasaan adik-adik? Wah, pasti langsung kaget semuanya. Ada makanan yang lagi mereka pegang langsung terlepas. Wah, kaget ya. Coba kita, kalau adik-adik kaget bagaimana ya? Nah, nanti adik-adik coba tanya ke mama, kaget seperti apa sih mah? Nah, akhirnya awalnya mereka takut tuh, tapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, karena inilah aku, lihatlah tangan dan kakiku." Mereka melihat ke tangan yang berlubang bekas dipaku, kaki yang berlubang juga. Lihat ini
lambungku, pinggangku. Mereka juga melihat ya. Barulah di situ mereka percaya. Terus mereka akhirnya makan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus juga menceritakan mengenai isi kitab yang menubuatkan tentang kebangkitannya. Barulah di situ murid-murid dibukakan dan mereka percaya. Nah, adik-adik kan sudah mendengar ceritanya dari kecil sampai sekarang. Nah, adik-adik itulah yang harus kita pegang, yang harus kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus rela berkorban, mati di kayu salib dan bangkit untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus adik-adik lakukan? Sekarang adik-adik sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, yaitu adik-adik harus sayang papa mama, rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, juga selalu berbuat baik. Nah, di masa pandemi ini adik-adik juga harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, juga menjaga jarak dengan orang lain, dan selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ya, seperti itu. Oke adik-adik, itu dulu kita sama-sama mengucapkan selamat Paskah. Tuhanku sudah bangkit, Tuhanku hidup. Shalom. Nah adik-adik, di Minggu Paskah ini ada kegiatan yang harus adik-adik lakukan dan kumpulkan ke Kak Yumi. Ya, tugasnya adalah untuk kelas TK dan Pra-TK membuat kolase gambar telur. Boleh menggunakan bahan yang ada, misalnya kancing, biji-bijian, cangkang telur dan lain-lain. Ya, untuk anak TK dan Pra-TK membuat kolase gambar telur. Boleh menggunakan bahan yang ada seperti kancing, biji-bijian dan cangkang telur dan bahan lainnya. Sedangkan untuk anak tanggung dan kecil menghias cangkang telur. Kakak ulangi, untuk anak tanggung dan anak kecil menghias cangkang telur. Setelah adik-adik selesai mengerjakannya, dikumpulkan ke Kak Yumi paling lambat jam 6 sore. Hari Kamis jam 6 sore ke Kak Yumi. Oke adik-adik, sekali lagi salam Paskah. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini, hari Raya Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan telah berikan kami sukacita yang melimpah karena kami percaya Tuhan Yesus telah menebus segala dosa kami. Kami telah beroleh keselamatan dari Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan bagi kami umat manusia. Terpujilah namamu ya Yesus, Tuhanku yang bangkit dan hidup, selalu hadir dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama menuturkan cerita yang telah kita dengar. Mari kita pujikan dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari dipersiapkan persembahannya dan diberikan yang terbaik untuk Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa dititipkan kepada orang tua masing-masing. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyi lagi ya adik-adik. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini boleh berguna dan menjadi berkat bagi gerejamu dalam pelayanan. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Tuhan berikan berkat melimpah yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak mau kilas balik sebentar. Hari Jumat yang lalu, kita merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan pada hari Sabtu sepi, kita sama-sama menenangkan hati kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut Tuhan Yesus. Dan pada hari ini, tepat pada janji Tuhan, kita merayakan bagaimana
kebangkitan Tuhan kita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan saja sudah berjanji kepada kita dan akan bangkit pada hari yang ketiga, itu tandanya Kristus telah menang atas maut. Nah, adik-adik, kita yang telah dimenangkan oleh Kristus, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Kristus sudah menang. Menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Menang-menang, haleluya. Kristus sudah menang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami untuk melakukan keinginan-Mu. Tuhan, berkati kami semua supaya kami selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dari dosa kami. Engkau begitu mengasihi kami. Kiranya dengan kebangkitan-Mu kami diperbaharui dan menjadi anak-anak yang mau mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di negara kami maupun di seluruh dunia ini. Tolong berkati para pelayan gereja, beri kekuatan dan kesehatan dalam melayani agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami mohon berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Berikan Roh Kudus-Mu kepada pemimpin bangsa negara kami, agar mereka dapat memimpin negara kami ini menjadi lebih baik dan kami di dalamnya merasakan damai dan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami. Kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan berikan kelancaran dalam setiap usaha dan pekerjaan orang tua kami. Kami juga berdoa buat kakak layan dan adik-adik layan kami yang sakit. Tuhan sembuhkan dan berilah mereka kekuatan dan berkati obat-obatan yang mereka pergunakan. Biarlah mereka kembali beraktivitas seturut dengan keinginan Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa